Hello my students, how are you today? Ya, Miss Tati berharap kamu semua dalam keadaan baik. Sudah siapkah kamu belajar bersama dengan Miss Tati? Ayo kita belajar bersama. Hari ini kita akan masuk ke subtema 3 pembelajaran 2. Mari kita perhatikan buku kita. Pada pembelajaran 2, di sana kita melihat Nina dan teman-temannya belajar di sekolah dengan senang. Suasana di sekolah menyenangkan karena mereka saling menjaga kerukunan. Perhatikanlah gambar pada buku kamu. Nina dan teman-temannya sedang lari berpasangan. Nah, sebelum mereka berlari, mereka harus melakukan lebih dahulu pemanasan. Tahukah kamu apa tujuan pemanasan sebelum kita berolahraga? Nah, ikuti Miss Tati ya. Nah, tujuan pemanasan dilakukan sebelum berolahraga adalah 1. Membuat suhu tubuh menjadi lebih hangat. 2. Memperlancar aliran darah. 3. Meningkatkan detak jantung. Oke, my student, jadi kamu sebelum berolahraga harus lebih dahulu melakukan pemanasan. Ya, jangan langsung berlari-lari. Pemanasan dilakukan di awal. Jadi kita sebelum berolahraga harus lebih dahulu melakukan pemanasan. Nah, sekarang kita akan masuk ke ayo membaca. Kita akan membaca teks yang ada pada buku kamu dengan intonasi yang tepat. Ya, kita akan membacanya. Perhatikan Miss Tati bacakan untuk kamu. Nina dan teman-temannya berolahraga lari di lapangan. Pak guru mengajar lari berpasangan. Nina lari berpasangan dengan Lani. Ketika berlari, tiba-tiba Nina terjatuh. Untung saja Nina tidak terluka. Pak guru mengingatkan siswa, berhati-hatilah saat bermain atau berolahraga. Bantulah temanmu yang terjatuh. Jika kamu tidak sengaja menyakiti temanmu, segeralah meminta maaf. Jika temanmu meminta maaf, maafkanlah dengan tulus. Baik anak-anak, pada teks bacaan yang sudah Miss Tati baca, terdapat kalimat perintah. Masih ingatkah kamu tentang kalimat perintah? Kalimat perintah adalah kalimat yang berisi atau kalimat yang isinya memerintah atau menyuruh orang lain melakukan sesuatu untuk kita. Dan kamu perlu ingat, di akhir kalimat perintah harus menggunakan tanda seru. Dan pada kalimat perintah, kamu bisa menambahkan kan dan lah. Dan ingatlah, di dalam mengucapkan kalimat perintah harus disampaikan dengan sopan. Karena kalimat yang sopan atau kata-kata yang sopan itu adalah sikap yang terpuji. Jadi anak-anak Miss semuanya harus betul-betul bisa menerapkan hidup rukun lewat tingkah lakunya, lewat kata-kata yang keluar dari mulutnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke ayo mengamati. Ya, perhatikan buku kamu, ayo mengamati. Di sana ada kalimat yang mengatakan, sikap saling menolong membuat suasana damai. Ketika Nina jatuh, Lani menolongnya. Nina dan Lani berteman dengan semua teman. Mereka bermain dengan semua teman. Meskipun berbeda agama, mereka tidak membeda-bedakan satu sama yang lain. Nina dan Lani menerapkan sila pertama dan sila kedua Pancasila. Jadi, menolong teman yang jatuh, ya itu termasuk kepada penerapan sila kedua. Kemudian tidak membeda-bedakan agama, itu adalah penerapan sila pertama. Perhatikan gambar yang ada pada buku kamu. Gambar Nina
dan Deli. Sebelum makan, mereka berdoa. Ya, penerapan sila pertama. Kemudian gambar kedua, mau bermain dengan semua teman meskipun berbeda agama. Ya, ada contoh-contoh yang ada pada buku kamu tentang penerapan sila pertama dan sila kedua. Ya, contoh berikutnya penerapan sila kedua di sekolah. Menolong teman yang terjatuh, meminjamkan alat tulis kepada teman. Itu merupakan contoh-contoh penerapan sila kedua di sekolah. Oke, anak-anak Miss semuanya, kamu juga harus bisa melakukannya. Apakah kamu sudah menerapkan sila pertama dan sila kedua Pancasila di rumah ataupun di sekolah? Kamu harus bisa melakukannya di rumah dan di sekolah. Nah, sekarang kita akan masuk ke Ayo Berlatih. Kita akan perhatikan satu persatu soal yang ada di Ayo Berlatih. Soal nomor 1, tuliskan kembali kalimat perintah pada cerita berikut. Tentu kamu sudah bisa melihat, mengetahui yang mana sih yang termasuk kepada kalimat perintah. Nah, dari penjelasan Miss Tati tentang kalimat perintah, tentulah kamu sudah dapat mengetahui yang mana yang termasuk kepada kalimat perintah. Ingat ya nak, harus diakhiri dengan tanda seru dan boleh menambahkan kata lah dan kan. Sekarang kita lihat soal yang kedua. Tuliskan angka 1 pada pengamalan sila pertama Pancasila, angka 2 pada pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, di situ sudah ada kalimat-kalimat. Kamu tinggal memberikan angka-angka sesuai dengan petunjuk soal. Lihat, berdoa sebelum pulang sekolah. Ya, itu berarti termasuk kepada pengamalan sila pertama. Sedangkan berbagi bekal dengan teman termasuk kepada pengamalan sila kedua. Kemudian contoh ketiga, menolong teman yang memerlukan bantuan. Nah, menolong teman adalah pengamalan sila pertama. Nah, sekarang kita lihat soal nomor 3. Berilah tanda centang pada kegiatan yang mencerminkan pengamalan sila kedua Pancasila di sekolah. Nah, kamu perhatikan gambarnya, yang manakah yang menunjukkan pengamalan sila kedua Pancasila di sekolah. Nah, tentu ada pada gambar 1. Lihatlah, si Doni mengatakan kepada ibu guru, "Mari saya bantu, Bu." Nah, menolong orang lain atau membantu orang lain itu adalah contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Oke, my student, dari penjelasan Miss Tati di pelajaran 2, kamu bisa terus mengulanginya, baca kembali bukunya supaya kamu lebih memahami apa yang diajarkan oleh Miss dan apa yang dikasih tahu oleh buku kamu. Ingatlah, banyak membaca, banyak tahu. Oke, my student, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. And see you. Bye-bye.